Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila dalam program kesayangan kita bersama Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Alhamdulillah pada sore hari ini mudah-mudahan Allah melimpahkan maun gerakan kepada kita kesehatan jasmani, rohani dan juga kesehatan ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita tahu bahwa pada hari ini adalah bertepatan dengan malam Nuzulul Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah, dan tentunya kita punya tema yang sangat menarik, yakni Nuzulul Quran. Dengan siapa narasumber saya akan bahas masalah tema tersebut, kita akan saksikan usai yang satu ini. Terima kasih kembali Anda bersama kami, dan segera saya sapa narasumber saya luar biasa, tamu istimewa saya yang bahas tema tentang Nuzulul Quran. Ada Dr. Andes Haji Mukarram MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sehat. Sehat walafiat. Bulannya bulan suci Ramadan biasanya adalah bulan para kiai. Pripun tahun ini, Yai? Ya, lebih banyak istirahat. Alhamdulillah. Lebih banyak isi rumah, betul, tapi ngajar betul. Tetap. Oh iya, online sekarang. Online, ya, oh alhamdulillah. Baik. Daring ya, kuliah ujian daring semuanya. Baik. Dan pemirsa, narasumber saya ini adalah seorang dosen di Fakultas Hukum dan Syariah Wisma Ampel Surabaya. Ini adalah dosen senior. Baik, Pak Kiai, bicara tentang Nuzulul Quran di awal segmen ini, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa TVRI Jawa Timur? Baik. Ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqulu bitawaturi wal muta'abbadu bitilawatihi. Itu As-Suyuti memberikan definisi seperti itu. Quran itu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, proses penyampaiannya itu al-manqul bitawatur, itu mutawatir, artinya tidak perlu lagi diragukan. Wal muta'abbadu bitilawatihi, dengan membacanya saja itu sudah dianggap ibadah yang bisa mendatangkan pahala, itu Al-Quran. Al-Quran sebagai way of life bagi orang Islam, pedoman hidup, itu sumber utama dari hukum Islam kan, itu Al-Quran itu. Ya. Ada dua sumber pokok, yang kedua itu adalah al-hadis, gitu ya. Okay. Jadi Al-Quran yang kata para jumhur mengatakan awal mula diturunkannya itu ya bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan pada tahun 41 dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada malam Senin, gitu. Jumhur berpendapat seperti itu, meskipun ada juga ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Rabiul Awal. Tapi ini tidak populer pendapat seperti itu. Jumhur mufassirin atau jumhur fuqaha sepakat tanggal 17 Ramadan inilah. Baik. Ini apa istilahnya, Yai? Diberikannya secara berangsur-angsurkah atau pada saat itu seperti apa? Betul. Al-Quran itu tidak seperti suhuf yang lain. Suhuf Musa, Nabi Musa, Ibrahim, itu sekaligus. Kalau Al-Quran itu memang diturunkan secara berangsur-angsur. Itu untuk memberikan kesempatan kepada umat manusia, ya, banyak hikmah lah berangsur-angsur itu supaya itu mudah dihafal. Ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kan tidak selalu ada asbabun nuzulnya. Betul. Pada ayat tertentu memang ada asbabun nuzul, tapi kadang-kadang tidak. Itu. Jadi turunnya itu berdasarkan tauqifi, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Baqarah itu sekian banyak, 200 sekian ayat, misalnya itu tidak turun sekaligus. Lalu pada satu saat turun ayat lain, Rasul tinggal memberikan petunjuk, ini tempatkan setelah ayat ini di dalam surat ini. Iya. Jadi bisa saja letak satu ayat turun, misalnya bagian daripada Al-Baqarah, tetapi Al-Baqarah yang kesekian misalnya itu lalu turunnya itu tidak langsung sekaligus, tapi kapan setelah fase-fase tertentu turun, tempatkan ini setelah ayat ini.
Itu namanya tauqifi, petunjuk dari Rasulullah. Itu semua sudah disepakati oleh para ulama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan agar Al-Quran itu betul-betul fungsional dalam kehidupan kita. Ya, kita harus masuk pada tataran implementasi. Tidak cuma membaca Al-Quran itu sudah bagus. Allah. Membaca Al-Quran itu sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi apabila Al-Quran itu dicoba difahami, lalu terus kemudian diamalkan, kan? Baik, itu maksudnya. betul. Seperti itu. Oke, baik. Itu momentum penting apa ya, ketika apa yang bisa diambil dari momentum penting nuzul Quran ini bagi kehidupan sehari-hari? Ya, saya berharap bahwa kepada seluruh kaum muslimin agar di bulan Ramadan ini betul-betul dimanfaatkan untuk ya tadarus, tadarus. Tapi bukan hanya sekedar baca, tapi mencoba menelaah kembali prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dalam Al-Quran. Misalnya begini, bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip akidah agar tauhid kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dipelajari, misalnya melalui ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu namanya surat. Itu hampir semuanya berisi prinsip-prinsip ketauhidan keimanan. Ya itu aja, dipelajari bagaimana itu, lalu terus kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Kayak apa sih prinsip Qul huwallahu ahad itu seperti apa? Betul. Kita sering zikir la ilaha illallah, tahlil ya, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Apalah artinya kata-kata ini kalau terus kemudian di dalam kenyataannya itu tidak bisa diimplementasikan secara maksimal. Ini. Jadi apa misalnya dalam bidang sosial misalnya ya, konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana misalnya kita ini harus toleran dengan orang yang memiliki kepercayaan yang lain, orang yang memiliki katakanlah keyakinan agama yang berbeda dengan kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, sudah ada semuanya di situ ya. Ayo kita praktekkan itu. Bukan hanya sekedar dibaca. Sekali lagi membaca saja sudah bagus. Wal muta'abbadu bi tilawatihi. Orang baca Quran itu sudah dianggap sih ibadah yang mendatangkan pahala bagi kita. Tapi sebagai way of life, pedoman hidup bagi kita, itu tidak cukup hanya sekedar dibaca. Praktekkan. Itu butuh dipelajari kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Konteks sosial, dalam bidang ekonomi misalnya, betapa Al-Quran itu mengajarkan kita ini sebagai katakanlah makhluk ekonomi ya misalnya, itu harus berperilaku jujur misalnya. Dalam berdagang. Itu kan kadang-kadang kita kecewa, kita melihat misalnya banyak pedagang muslim tidak jujur, ngurangi timbangan macam-macam ya. Padahal jelas wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum ya awazanuhum yukhsirun. Nek jual apa ngurangi, tapi kalau kulaan minta lebih kan gitu ya, itu praktek itu. Kalau Mbak Yuli ini katakanlah beli kelengkeng di pinggir jalan yang insya Allah mungkin bisa kita dugaan kita pedagangnya adalah orang Islam. Kita beli 2 kilo paling enggak di rumah kita timbang lagi kurang 2 on. Gitu biasanya seperti itu. Nah, bagaimana ini akan menjadi berkah kepada yang bersangkutan kalau caranya seperti itu. Yang begini-begini loh. Begitu juga di dalam Al-Quran banyak sekali misalnya prinsip-prinsip ilmiah, ilmu pengetahuan yang fenomena pengetahuan bagi kita. Coba ajalah kita di dalam surat misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Khuliqat dan jangan khuliqat, kalau pakai hak nanti dicukur beda lagi gitu ya. Ini kan kalau kita renungkan ini seharusnya memotivasi muslim untuk mempelajari biologi dengan serius, karena Allah bicara unta. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ya, apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana
langit itu ditinggikan oleh Allah. Di ayat lain dikatakan tidak ada tiang pancang yang menyanggakan seperti itu. Ya. Itu mestinya memotivasi kita untuk memikirkan segala sesuatu yang ada di langit. Lalu muncullah kemudian ilmu astronomi. Betul. Nah, ilmu astronomi dengan sekian banyak macam cabangnya misalnya ya. Seperti itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah Anda tidak memperhatikan yang namanya gunung-gunung itu dipancangkan, bumi dihamparkan. Nah, itu semua kan sebenarnya merupakan fenomena ilmiah yang mestinya memotivasi kita untuk meneliti lebih lanjut. Mohon maaf ya Bu Yuli, sebenarnya ayat-ayat tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan itu jauh lebih banyak dibanding dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum fikih misalnya. Baik. Iya. Hukum fikih itu hanya berapa? Paling hanya mungkin 300-an. Tapi selebihnya 6.236 ayat itu, betapa Allah itu banyak berbicara tentang fenomena alam semesta. Itu bukan hanya sekedar itu, mestinya memotivasi kita untuk mempelajari itu. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa, cobalah, orang Barat itu maju karena Quran. Selama ini kalau Quran mengatakan ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hei jin manusia, jika kalian akan mengeksplor langit, eksplorasi langit dan bumi, silakan. Eksplor silakan, tapi Anda tidak mungkin bisa kecuali dengan bantuan ilmu. Teknologi. Sultan, kekuatan ilmu yang diwujudkan dalam bentuk teknologi. Siapa yang tahu? Nyampe ke bulan. Sementara kita ini masih berbeda pendapat, ribut persoalan kapan satu Ramadan, kadang-kadang Syawal berbeda, ya, tidak sama. Orang Barat sudah PP, bulan bumi itu sudah PP. Sekarang bukan bulan lagi, namanya Mars, bahkan sekian tahun yang lalu itu planet-planet lain itu sudah mulai dipelajari. Orang sekarang sudah bisa menemukan planet yang memiliki hampir sama dengan bumi. Karena diperkirakan bisa kita tinggali. Jadi kalau di sini sudah penuh perumahan ya kita bisa hijrah barangkali ke sana. Cuma jaraknya nunggu penuh. Ya, jaraknya mungkin triliunan kilometer. Nah, inilah Al-Qur'an itu. Jadi ya jangan lagi kita nuzulul Al-Qur'an itu hanya sekedar berbicara tentang kapan turunnya Al-Quran. Jadi Gua Hira saat Rasulullah khalwat misalnya tanggal 17 Ramadan usia 41 tahun. Tapi bagaimana Al-Quran ini betul-betul membumi lah kalau istilahnya Prof. Quraisy gitu. Membumikan Al-Quran, yaitu maksudnya. Baik. Kita jeda sebentar ya, ya. Dan bersama kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar nuzul Quran, dan malam ini adalah malam nuzul Quran. Jadi insya Allah kita semua akan dapat berkah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seperti itu, dan kita akan kembali usai jeda yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, dan Anda kami undang untuk segera bergabung di nomor telepon 03156782216. Kita punya tema Nuzulul Quran pemirsa, dan kembali berbincang dengan narasumber saya ada Al-Mukarram, Dr. Andes Haji Mukarram MAG. Baik, Pak Kiai, kita bicara Nuzulul Quran. Tadi sudah disinggung bahwa ada banyak prinsip-prinsip di sana. Ada prinsip-prinsip ketauhidan, kemudian juga ada ilmiah begitu. Apalagi yang ingin disampaikan Pak Kiai terkait dengan prinsip-prinsip tersebut untuk implementasinya? Al-Quran itu manual bagi kehidupan manusia. Kalau Mbak Yuli beli barang elektronik, katakanlah kulkas, itu pasti kan ada manualnya, instruction, manual instructionnya. Kalau ininya rusak diganti dengan sama itu. Al-Quran itu adalah manual bagi kehidupan kita. Saya katakan way of life. Hudal linnas. Kadang-kadang huda warahmatan lil mu'minin. Syifa'ul lima fis sudur. Ada hudan. Kata hudan itu Al-Quran menyebut dirinya sebagai hudan. Itu tidak kurang dari 91 kali loh dalam Al-Quran. Kalau rahmat itu mungkin hanya berapa kali? 40 sekian lah. Ya. Coba hudan apa mana? Baik. Bagaimana kita bisa
menempatkan Al-Quran fungsional sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada kita, sebagai rahmat bagi kita. Kalau Al-Quran itu tidak difahami dan kemudian diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terima kasih dulu ya. Ada yang tidak sabar, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak boleh diperkecil dulu volume televisinya? Iya, sudah dikecilkan. Oke, terima kasih Pak Saifuddin di Nganjuk. Iya. Alhamdulillah. Baik, masih ingat. Silakan, ini Universitas Setiati dari Jawa Timur, monggo. Ini pertanyaannya begini. Di makam nuzul Quran ini, kira-kira akan terhindar dari karya Rasulullah. Baik, Pak Tuhan Supermoon di atas kan ada lapas kami. Putus-putus penerimaan kami di studio, Bapak bisa diperjelas kembali? Ada waktu di Supermoon di atas ada tulisan lapas Allah. Kira-kira itu bisa nggak menambah pahala dan rajin beribadah? Buat yang baca sekian, terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penerimaan kami sudah kurang begitu jelas, Mbak Saifuddin yang ada di Nganjuk. Tapi yang kedua, ini tadi bisa kami tangkap bahwa bisa di masjid atau di rumah atau di mana pun kita ada lafaz Allah itu apakah bisa mempengaruhi keimanan kita begitu? Seringkali kita menemukan kaligrafi yang biasanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran misalnya, atau dari kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Apakah hanya sekedar begitu saja itu akan mendatangkan pahala? Itu tergantung kepada niat sekarang. Tergantung kepada niat. Kan likulli beriman awal. Innamal a'malu binniyat. Jadi Bapak, jadi kalau sampean betul-betul itu dapat memotivasi sampean niat dengan melihat itu, dengan membaca itu, ya, dengan niatan untuk menambah keyakinan sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya sudah barang tentu berpahala. Tapi kalau hanya sekedar perhiasan begitu saja, kadang-kadang nggak ngelihat aja nggak sempat misalnya, itu lain lagi. Gitu. Saya kira begitu. Pak Saifuddin dari Nganjuk ya. Yang pertama tidak jelas kita betul. Betul. Suaranya. Baik. Dan tadi disinggung juga oleh Pak Kiai bahwa terkadang kita kalau bicara kepada tunjuk Al-Quran ini kita sering melenceng ya hanya sekadar membaca saja, tapi tidak mempraktekkan, implementasikan begitu. Oke. Di Amerika itu ada apa terjadi ini? Ini kisah nyata ya. Profesor Dr. Jeffrey Lang. Jeffrey Lang itu seorang profesor matematika dari Kansas University di Amerika. Dia sempat menjadi ateis, dari keluarga Nun Sewu, dari keluarga Kristen yang taat sebenarnya. Tapi karena dia pikirannya tidak bisa menerima doktrin kepercayaan agama yang dianut oleh keluarganya, lalu dia menjadi ateis. Lama-lama terus kemudian sampai usia 30 sekian lamanya dia menjadi ateis. Kok kebetulan dia tertarik membaca Al-Quran itu. Lalu apa katanya? Semua pertanyaan yang selama ini menghantui saya dari sejak saya remaja sampai selama saya ateis, itu semuanya terjawab dalam Al-Quran. Subhanallah. Saya baca Al-Baqarah di awal-awal saja, loh ini kan jawaban atas pertanyaan saya. Baca lagi, loh ini jawaban atas pertanyaan saya. Akhirnya masuk Islam. Allah. Itu, ya sama aja dengan yang Profesor Dr. Arnold itu yang salah seorang yang film fitnah yang dulu memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Belanda, yang kemudian masuk Islam, sama tertariknya dengan itu, gitu. Lah yang begini ini ya Allah luar biasa kan, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala orang memperoleh hidayah. Jadi tapi sekali lagi kita yang lahir sudah dalam keadaan Islam kadang-kadang abai untuk itu, kan tidak sadar. Coba kalau kita melihat bagaimana mantan pengurus ISNA, Islamic Society of North America, Profesor Dr. Ingrid Mattson itu menjadi muslimah
yang baik itu begini-begini karena mendengar Quran ya, mendengarkan Quran. Yang lain-lain juga seperti itu. Hampir semua yang masuk Islam itu para ilmuwan terkenal di Barat itu rata-rata tertarik dengan Quran. Apa yang tidak mereka temukan jawabannya di luar, itu mereka menemukan Al-Quran di dalam. Lah kita yang lahir sudah dalam keadaan Muslim. Kadang-kadang cenderung abai untuk memelihara hidayah. Allah. Mereka mendapatkan hidayah karena upayanya untuk mencari kebenaran itu. Lah kita yang sudah lahir merucut sebagai orang Islam, kan sudah dapat hidayah kita dari Allah. Tapi kadang-kadang lalai untuk memelihara itu, gitu ya. Jadi Al-Quran hanya sekedar sempat baca hanya pada malam Jumat atau mungkin tadarus hanya pada saat Ramadan saja. Kalau seperti itu, iya tidak salah. Sekedar membaca berpahala. Saya katakan yang penting niatnya ya, yang penting niatnya bagus. Tetapi apa cukup? Menjadikan Al-Quran fungsional bagi kita sebagai hudan, sebagai rahmat, sebagai syifa'un lima fis sudur. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, iri, dengki itu kan tidak bisa diobati ke dokter dong. Betul. Penyakit hati ya. Penyakit hati, bukan liver lah ya. Iya. Penyakit fisik, bukan fisik itu. Itu loh. Lah, yang penting itu sekarang bagaimana kita bisa menempatkan Al-Quran fungsional ya sebagai itu, sebagai hudan, sebagai rahmat bagi kita, sebagai syifa lima fis sudur, kan begitu ya, sebagai furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Mohon maaf ya. Sekarang ini kan banyak nun sewu, kadang-kadang orang yang dikenal sebagai orang yang cukup berpengetahuan lah di bidang agama, tapi kadang-kadang kalau sudah masuk kepada urusan-urusan tertentu, misalnya kalau sudah bicara politik, dia sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran itu sebagai furqan. Allah. Tinggal kepada kita. Selama Al-Quran itu hanya sekedar dijadikan pajangan di rumah, misalnya. Apalagi dijadikan budaya kita sebagai salah satu mas kawin. Nah, mahar. Mas kawin. Iya. Tapi setelah itu tidak pernah. Allah karim. Padahal itu ada esensinya ya, kita jadikan sebagai mahar itu. Iya, maksudnya kan supaya dibaca, lalu dipelajari, difahami, terus kemudian diamalkan. Itu seperti itu. Tapi selama perlakuan kita masih seperti itu, maka jelas Al-Quran tidak mungkin fungsional dalam kehidupan kita sebagai hudan, sebagai rahmat, ya, sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai furqan untuk menata kehidupan kita. Allah karim. Kalau dalam kondisi seperti ini, katakanlah di tengah-tengah wabah pandemi ini, ini seperti apa posisi kita ketika melihat Al-Quran? Saya sering mengatakan, tetap kita jangan jauh dari Al-Quran. Banyak. Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, kan begitu ya? Jadi bukan hanya di akhirat nanti Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita, akan menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada kita. Tapi dalam kehidupan di dunia ini pun juga seperti itu. Ketika kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang amat sangat memprihatinkan seperti ini. Sekarang belanja aja sudah pakai online, ujian online, macam-macam sudah online. Rapat online. Hanya TVRI ini yang tidak. Ada jarak juga ya? Iya, betul. Ya, protokoler kesehatan itu mutlak harus kita. Tapi jangan terus mengandalkan kalau itu semua lalu tidak kena, jangan seperti itu. Kita pendekatan terhadap, karena bagaimanapun virus yang menciptakan Allah. Betul. Hanya Allah yang bisa mencegah itu. Baik. Jadi kita kembali pada Quran. Jadi ayo, saya melalui momentum sekarang saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin. Sekali lagi, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo belajar Al-Quran. Tidak ada rasa terlambat. Oh, sudah tua, malas. Jangan seperti itu. Di masjid saya itu banyak bapak-bapak yang, Masya Allah, usia? Iya, betul. Sudah di atas belajar Quran. Di RT saya itu alhamdulillah, itu banyak orang kita bimbing terus. Ada pengajian Rabuan kalau di RT tempat saya, Mbak Yuli, di Rewin itu.
Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Ngaji, ya. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'. Baca Al-Quran itu karena nanti di akhirat itu akan apa ya? Akan memisahkan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Baik. Kalau kita cermati tentang fungsi Al-Quran sebagai syifa itu, ya, pripun itu ya, Inge? Ya, jangan mohon maaf kalau saya tidak sepakat kalau lalu kemudian Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran lalu ditulis di atas kertas misalnya, lalu dimasukkan ke dalam botol air. Betul, janganlah. Nanti malah bukan seperti itu menurut saya. Ya seperti yang dipraktekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kalau sakit dia baca Quran, tiupkan ke air lalu diurap-urap. Ya, tidak apa-apa seperti itu. Jangan. Ya. Atau baca Quran. Insya Allah kita akan sehat. Ada penemuan kan dari psikolog itu orang Barat itu. Dengan membaca Al-Quran malah justru itu memotivasi merangsang saraf-saraf yang sehingga kemudian orang itu akan terus berpikir positif. Ini udah temuan luar biasa kan. Betul. Iya, inilah salah satu mukjizat. Dan jangan lupa Mbak In. Iya. Al-Quran itu satu-satunya kitab suci, kitab samawi yang bisa dihafal orang. Subhanallah. Bisa dihafal. Allah kan satu-satunya. Betul, satu-satunya kita. Baik. Tidak ada orang hafal Injil, tidak ada orang yang perjanjian lama dihafal, tidak ada. Pendeta sekalipun. Tapi di sini anak kecil ada ya. Betul. Banyak di Jawa Timur itu gudangnya. Allah karim. Baik. Kiai, ini sudah semakin mendekati waktunya harus selesai. Kesimpulan bisa disampaikan terkait dengan tema kita Nuzulul Quran. Iya, saya berharap begini, dengan merayakan Nuzulul Quran itu kita jadikan sebagai momentum untuk lebih memotivasi kita mempelajari Al-Quran lalu terus kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Al-Quran katakanlah dengan bahasa lain lebih fungsional ya, sebagai petunjuk, dia sebagai rahmat, sebagai obat bagi penyakit hati yang sekarang banyak menjangkiti orang itu. Ya, saya kira itu bukan hanya sekedar merayakan begitu saja gitu. Baik, terima kasih hadirnya di studio. Oke. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi kesempatan. Amin, tetap sehat amin, dan amin. hidup penuh berkah. Terima kasih, amin. Baik, amin. baik. Dan pemirsa sudah bersamaan kita di program Gemar Banten TV Jawa Timur. Saya Kamila segera pamit. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.